Selamat pagi Bu Rodia. Ibu, apa kabarnya, Bu? Baik, ada apa Bu Rodia? Bu, saya tidak semangat sebenarnya, Bu. Oh ya, ada apa? Kenapa Ibu nggak semangat? Emang ada Ibu, masalah apa dengan pembelajaran Ibu? Ibu ada waktu, saya mau sharing sama Ibu. Oh boleh, ada. Ayo silakan, boleh Bu, silakan. Saya, Bu, ingin mendapatkan solusi dari ada hal yang saya pikirkan. Mengenai apa itu Bu? Coba ceritakan sama saya. Siapa tahu saya bisa mencari solusinya Bu. Boleh silakan. Begini, Bu, di kelas saya, Bu, ada anak yang sering tidak hadir, Bu, absen tanpa pemberian dari orang tua. Jadi kan Bu, eh, dalam sebulan itu, dalam 1 bulan, si anak ini ada 1 minggu tidak hadir, Bu. Hmm, iya ya. Terus apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi setiap anak tersebut hadir ke sekolah kan, Bu, Mm-mm. saya selalu menasehatinya. Karena kan sudah kelas 6, Bu. Ya Mm-mm. kalau sering absen, Bu, tentunya anak tersebut ketinggalan pelajaran dari anak-anak yang lain. Tapi kan Bu, selalu juga Bu tidak hadir. Oh iya ya Bu, memang betul yang Ibu bilang itu. Kalau sudah kelas 6, memang itu harus sering hadir karena kan memang dia sudah di akhir dan pelajarannya juga sempit. Jadi memang kehadirannya harus bagus. Terus apa rencana yang Ibu lakukan? Jadi kan Bu, saya berencana memanggil orang tuanya. Nah, tujuannya supaya saya bisa membicarakan apa penyebabnya, apa latar belakangnya, kenapa anaknya sering tidak sekolah, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Atau alpa begitulah Bu kalau kita buat di absensi. Oh gitu ya Bu. Nah, ini Ibu sudah sama orang tua nih. Terus ada lagi nggak hal yang lain yang mau Ibu lakukan? Ada juga Bu, eee, setelah saya mau manggil orang tuanya kan Bu, rencana saya juga mau minta nomor handphone dari kedua orang tuanya. Selama ini kan Bu, rupanya hanya nomor handphone bapaknya. Jadi Oh, ini mau saya minta dari kedua orang tuanya, supaya maksud saya setiap hari saya akan berkomunikasi dengan keduanya, eee, supaya bisa anaknya diantar ke sekolah, wajib diantar ke sekolah. Dan juga di kelasnya itu kan Bu, ternyata ada temannya itu dekat dengan rumahnya. Jadi saya minta kerjasama dengan temannya itu untuk setiap pagi memanggil si anak ke rumahnya supaya kalau bisa sama-sama berangkat ke sekolah, Bu. oh, gitu ya Bu. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu itu. Memang betul, ya itu suatu rencana. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu lakukan. Nah, langkah ya saya setuju langkah yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang Eee, gimana perasaan Ibu setelah jadi Ibu yang melakukan rencana jadi tersebut? langkah yang saya lakukan itu memang, eee, sudah tepat ya, Bu. Iya, Jadi lega loh saya, Bu. iya ya Bu. Nah, itu sudah langkah yang bagus Bu. Syukurlah Bu. Jadi komitmen Ibu apa yang Ibu lakukan untuk
untuk melanjutkan niat atau rencana Ibu selanjutnya? Apa yang akan Ibu lakukan? Jadi saya berkomitmen kan Bu, tanpa saya serahkan dulu sama kepala sekolah, saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi komitmen saya setiap malam dan pagi hari kalau bisa saya usahakan misalnya jam 6 pagi saya eh, akan menghubungi entah itu nanti melalui WA atau saya langsung telepon orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya, mengingatkan supaya anak tersebut diantar ke sekolah. Selain itu juga saya tetap mengingatkan teman sekelasnya yang dekat dengan rumahnya itu Bu. Itulah komitmen saya setiap hari yang akan saya lakukan. Saya lihat dulu Bu, saya lakukan dulu sebulan ini, mana tahu ada perubahan kan Bu. Oh iya, betul Bu. Itu suatu ide yang bagus yang Ibu buat itu. Mudah-mudahan masalah Ibu dapat teratasi dan dapat menjalin kerjasama dengan anak orang tua, anak didik Ibu. Nah, semoga anak Ibu tadi yang malas untuk sekolah makin rajin dengan usaha yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak ya Bu. Eh, Ibu sudah meluangkan waktunya mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan ya Bu, anak saya Rasanya tersebut agak gitu bisa ya Bu berubah ya. ya Bu. Oh iya ya Bu. Jadi sekarang perasaannya sudah lega ya Bu ya. Iya Bu, iya. Doakan ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud dan anak-anak Ibu juga semakin rajin datang ke sekolah. Ya Bu, terima kasih sama-sama ya Bu. Terima kasih Bu. Bu. Selamat pagi Bu Mariana. Apa kabar Bu? Baik Bu. Oh, syukurlah. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini Ibu sering terlihat agak tidak semangat atau galau. Ada apa, Bu? Apa masalah? Ada masalah Ibu? Itulah kan Bu, saya memang mau cerita sama Ibu atas masalah yang saya hadapi. Masalah saya itu, saya kan mengajar di olahraga itu. Rupanya di hampir setiap kelas, kebanyakan anak saya itu tidak mengerjakan tugas, tidak membawa baju olahraga. Nah, ini menjadi dilema buat saya, Bu. Jadi kira-kira apa yang menjadi akar masalah yang sedang Ibu hadapi? Apa akar masalahnya, Bu? Ini akar masalahnya yang itu anaknya ini tidak mau mengerjakan PR, banyak anak itu. Dari 6 kelas, biasanya rata-rata di satu kelas itu kan Bu ada sampai 5 yang tidak mengerjakan PR. Kalau dalam kelas, terus kalau kami praktek di olahraga, ada juga anaknya yang tidak membawa baju olahraga. Padahal itu sudah ditentukan. Jadi Oh, ini gitu ya, Bu. Memang jadi saya betul lah pusing. itu, Bu. Gimana caranya saya ini supaya bisa anak ini mengikuti apa yang sudah saya buat. Jadi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi, apa kira-kira rencana yang sudah Ibu buat? Rencananya masalah yang saya buat itu Bu, saya berencana yang pertama memang saya akan berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian yang kedua, saya akan menjalin kerjasama dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, saya akan mengingatkan anak pada saat jam saya supaya mengerjakan tugasnya dan membawa baju olahraga saat dia berolahraga di lapangan. Itu rencana yang ingin saya buatkan, Bu. Oh, baik. Ibu sudah buat rencana. Jadi untuk melaksanakan rencana yang Ibu
buat tadi, apa ada tidak tantangan yang Ibu hadapi untuk melaksanakan rencana Ibu itu? Ada Bu, tantangan yang pertama yang saya hadapi yang pertama itu dengan orang tuanya. Kenapa saya katakan dengan orang tua? Karena kan di sekolah kami itu kan Bu, mayoritas orang tuanya itu adalah buruh, pekerja buruh. Jadi ada yang cuci gosok, ya dia itu berangkatnya orang tuanya sudah sebelum anaknya berangkat ke sekolah, anaknya ibunya itu sudah pergi. Jadi orang tua tidak pernah memperhatikan anaknya ini saat berangkat sekolah. Mungkin ini yang menjadi si anak tidak mengerjakan tugas, begitu sampai juga orang tuanya si anak sudah tidur. Ini tantangan yang pertama itu tantangan dari si orang tua. Nah yang kedua itu ya tantangan dari si anak Bu. Anak ini malas, dibilangin juga nggak mau dengar, diingatkan juga tidak mau mengingat. Jadi ini dua ini menjadi tantangan buat saya dalam rencana yang saya buat Bu. Oh, iya ya Bu, mendengar cerita Ibu tadi memang tantangannya luar biasa ya Bu. Jadi menurut Ibu untuk mengatasi tantangan tadi, apa saja langkah yang bisa kita ambil lah? Apa saja langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi tantangan yang sudah Ibu hadapi? Ya, rencananya kan Bu, saya itu nanti akan membuat grup WA. Jadi saya akan membuat grup WA khusus untuk bidang studi saya. Yang selama ini kan saya hanya berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi saya hanya menyampaikan, Bu, tolong di WA-kan ya Bu, biar anak-anak bawa baju olahraga, biar mengerjakan tugas. Nah, sekarang rencana saya itu untuk menghadapkan teman tadi, saya akan buat khusus grup WA olahraga. Nanti di grup itu saya akan rutin untuk me-WA-kan. Nah, kalau sudah itu saya WA-kan dan tidak ada lagi perubahannya, maka saya juga akan membuat panggilan kepada orang tua. Saya rasa seperti itu yang akan bisa saya lakukan. Dan kemudian untuk si anak, tantangan yang kedua, si anak yang malas tadi, saya akan melakukan pendekatan. Ya, saya akan melakukan pendekatan kepada si anak. Kenapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas? Jadi saya akan melakukan pendekatan, saya akan menanyakan kenapa tidak mengerjakan tugas, apa yang dilakukan. Nah, memang selama ini saya kurang melakukannya Bu. Saya cuma nanya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Itu saja. Saya tidak menanyakan kenapa anak itu. Saya tidak melakukan pendekatan. Jadi itu rencana yang akan saya buat Bu. Oh, semoga rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Tetapi rencana Ibu tersebut, bagaimana Ibu dapat memastikan apakah rencana Ibu itu berhasil? Yang mana ya Bu? Yang mungkin saya akan melihat perkembangan si anak. Nah, yang tadinya dia itu saya akan memantau terus pekerjaan si anak, bagaimana perkembangannya, apakah sudah ada perubahan. Nah, jika tidak ada perubahan, mungkin saya akan mengganti metode yang saya buat sehingga anak tersebut bisa menjadi berubah dari yang malas menjadi rajin, dari yang sering lupa menjadi ingat. Jadi itu akan saya pantau. Jadi saya melihat dari kualitas si anak ataupun banyaknya anak yang tidak mengerjakan tugas. Itu cara saya untuk memastikan rencana saya itu berhasil atau tidak. Ya, saya sangat setuju sekali dengan rencana Ibu tersebut. Mudah-mudahan ya Bu, siswa Ibu bisa berubah, bisa bertanggung jawab untuk tetap selalu pakai baju olahraga.
Nah, setelah ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa lega? Nah, setelah kita berbincang dengan Ibu, perasaan itu jadi longgar gitu. Yang tadinya itu masalah hanya saya yang memendam. Dan setelah ini Ibu mengajak saya untuk bisa bercerita dengan Ibu, akhirnya saya merasa lega. Ternyata bisa saya mengatasinya, saya bisa bercurhat dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa menyampaikan masukan buat saya dan bisa membantu saya. Jadi saya merasa senang saat ini, Bu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama kita saling menopang, ya kan Bu, saling curhat. Bagaimana masalah yang kita hadapi untuk meningkatkan kemajuan pembelajaran siswa kita. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu.